Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Pada materi sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai materi tentang ada cerita sejarah, kemudian juga ada materi novel. Nah, sebelum Anda membuat cerita sejarah dan novel, Anda harus tahu materi mengenai deskripsi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi mengenai deskripsi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu deskripsi. Pada pertemuan yang sebelumnya, Anda mengisi mengenai kalimat utama, kalimat penjelas. Nanti setelah ini, saya akan menjelaskan mengenai materi deskripsi supaya Anda tahu bagaimana membuat atau menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada deskripsi. Nah, dalam pengertian dalam pengetahuan Anda, apa yang Anda ketahui mengenai deskripsi? Ada yang bisa menjawab? Menurut saya, teks deskripsi merupakan teks yang menjelaskan secara detail suatu kegiatan atau masalah yang sudah kita alami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Ada lagi yang mau menjawab? Ada? Oke, apa yang dimaksud dengan paragraf atau teks deskripsi? Ada yang bisa tahu? Kalau misalnya Anda mau ke tempat wisata, mau ke tempat yang bagus-bagus, yang indah-indah, kira-kira Anda memberi gambaran kepada orang lain, itu artinya Anda sama juga dengan membuat deskripsi. Supaya orang lain mengetahui apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasa. Nah, Bella pernah pergi di tempat wisata? Pernah? Di mana? Di mana pernah pergi? Batu Nona, Bunaken, atau di mana pernah pergi? Di mana? Oh, Tomohon. Tomohon tampak bagus atau enggak? Bagus. Kira-kira Tomohon bagian mana pernah pergi? Bagian mana? Oh, Rurukan. Pernah pergi Rurukan? Nah, kalau Rurukan bagus atau enggak? Coba deskripsikan bagaimana itu Rurukan. Ada pohon? Ada. Coba Ibu mau dengar dulu bagaimana Bella mau deskripsikan itu Rurukan toh? Nah, coba. Gimana? Bagus lebih tampak toh? Bagus. Terus? Ada bunga-bunga. Bagus Bella bisa deskripsikan yang ada di pohon. Ada bunga-bunga katanya, ada pohon. Tempatnya bagus? Bagus, betul. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan deskripsi? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang apa? Teks deskripsi adalah teks atau tuliskan yang menjelaskan mengenai atau menggambarkan mengenai apa? Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasa. Kalau misalnya Anda melakukan perjalanan ke Bunaken, misalnya Anda mau dari sini kita naik kendaraan sampai di Marina Bay di situ. Kemudian dari situ kita naik speed atau kita naik kapal menuju ke Bunaken. Kalau kita hanya menceritakan seperti itu namanya teks naratif. Tapi kalau kita buat deskripsinya, misalnya kita naik kapal, besarnya seperti apa, muatnya berapa orang, warna kapalnya berapa, kemudian posisi kursinya apakah semua menghadap ke depan atau saling berhadapan, itu sama juga kita membuat teks deskripsi atau kita mendeskripsikan apa yang kita lihat dengan rasa. Nah, sekarang kalau lihat, apakah dia ombaknya besar atau ombaknya kecil atau ombaknya sedang, nah berarti kita juga mendeskripsikan. Kalau kita rasa, kira-kira hujan dingin tidak atau panas, tidak ada hujan, panas, berarti kita bisa merasakan cuacanya lagi sedang panas. Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah kita mau memberi gambaran atau menjelaskan kepada orang apa yang kita lihat, dengar, rasa. Nah, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, tujuan kita, pembelajaran kita hari ini
Saya sudah tutup di papan. Tujuan pembelajaran adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan atau pesan dari jenis teks deskripsi melalui visual atau audiovisual. Visual atau audiovisual itu apa? Visual yang apa? Visual audiovisual apa itu? Hah? Visual? Kalau visual mana yang dilihat, didengar? Yang mana kalau visual audiovisual? Yang mana? Apa? Kalau visual yang kita lihat. Kalau audio visual yang kita lihat dan dengar. Seperti kita mau menonton video, itu adalah audio visual. Tapi kalau misalnya visual, kita hanya bisa melihat. Seperti kita melihat yang kemarin dibagikan apa? Kita melihat gambar. Kita hanya melihat gambar, tapi gambarnya tidak bersuara kan? Nah, itu yang dimaksud dengan visual. Nah, yang saya bagikan itu buku teks kertas yang saya bagikan itu adalah visual yang bisa Anda lihat tapi tidak bisa Anda dengar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini di layar tidak ada, tapi kita bisa memanfaatkan WiFi gratis ya. Bisa kita lihat pada GCR atau kita bisa lihat pada Google Classroom atau WA. Atau WA sudah dibagikan di situ, gambarnya sudah dibagikan, kemudian materinya juga sudah dibagikan. Tinggal kita mengerjakan apa yang akan ditugaskan pada hari ini. Nah, di situ Ibu sudah bagikan gambar yang akan Anda jawab. Ya, pertanyaan kita hari ini dari teks yang ada, Anda akan menganalisis dari teks itu mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah menentukan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Tapi dari hasil temuan yang Ibu baca, ada beberapa orang yang belum mampu menemukan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Dan ada juga yang sama sekali tidak bisa mengerjakan, dan ada juga sebagian besar yang sudah mampu menentukan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Kedua, Anda mampu mendeskripsikan gambar keindahan alam Indonesia melalui gambar yang Ibu sudah bagikan. Yang ketiga, Anda mampu untuk membuat isi simpulan deskripsi dari poin nomor 2 yang tadi. Nah, yang tadi Bella sudah mampu menyebutkan apa yang ada di rurukan. Apa? Ada bunga, ada lagi apa? Pohon, ada lagi apa? 3, apa lagi? Ada apa? Ayo, ada apa lagi di sana? Suasananya di sana dingin atau panas? Dingin. Nah, itu sudah 3 hal. Ada pohon, ada bunga, suasana juga di sana apa? Dingin kata Bella. Terus di sana ribut atau gaduh? Gimana? Atau tenang? Gimana? Hah? Gimana di sana? Orang-orang pada ribut? Oh, tidak. Bagus. Bella bisa mendeskripsikan tidak? Bisa kan? Tadi bisa, Bella sudah bilang ada pohon, ada bunga, sekarang orang-orang tidak ribut, berarti tenang. Terus waktu Pigi Bella hujan atau panas? Hujan atau panas waktu Pigi? Hah? Ada ujang? Nyanda? Oh, nyanda ujang, berarti suasananya hangat ya. Tidak ada hujan, ada matahari, tapi suasana di Tomohon dingin-dingin kan, berarti adem, enak. Nah, bagus Bella bisa mendeskripsikan. Oke, pertanyaan selanjutnya pasti ditanya tentang... Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana sih menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Oke, terima kasih Sharon. Itu pertanyaan yang paling bagus karena pada pertemuan sebelumnya kita belajar menentukan ya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, bagaimana menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Ada yang bisa jawab? Oh, masih malu-malu. Oke. Bagaimana menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalau bilang utama,
Itu ada teks yang sudah Ibu bagikan. Kalau bilang utama berarti banyak atau cuma satu. Semua sudah ada teks ya, sudah ada di tangan teks yang sudah Ibu bagikan. Kalau bilang utama itu berarti banyak atau cuma satu. Berapa? Cuma satu, bagus. Kalau bilang utama berarti cuma satu. Nah, di sini ada satu paragraf. Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam dan seterusnya. Sampai di kata dikunjungi. Nah, kalau kita baca semua kalimat dalam paragraf ini, berarti hanya ada satu kalimat utama. Nah, satu kalimat utama, kita bisa menentukan kalimat utama itu ada di awal atau ada di akhir atau awal dan akhir apabila kalimat awal dan akhir itu menyebutkan hal yang sama. Maka kalimat utama ada di awal dan akhir. Tapi kalau misalnya tidak diulangi berarti ada di salah satunya, di paragraf kalimat awal atau di kalimat akhir. Nah, kira-kira pada paragraf ini yang mana kalimat utama? Ingat, kalimat utama adalah hal yang dibicarakan atau inti atau pokok yang dibicarakan pada paragraf ini. Berarti paragraf yang lain adalah kalimat yang lain adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Kalau begitu, yang mana kalimat utama pada paragraf ini? Yang mana? Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di Indonesia yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing yang berkunjung walaupun jauh sekalipun. Mulai dari keindahan alam daratan hingga lautan sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Nah, pertanyaannya, apa yang dibicarakan di sini? Tentang bagus, tentang keindahan alam. Nah, sekarang kita menentukan kalimat utamanya. Yang mana kalimat utama? Ini paragraf 1, kalimat awal atau kalimat akhir? Nah, bagus, pintar. Ada di kalimat awal. Indonesia menjadi negara dan seterusnya sampai di kata Sabang sampai. Nah, itu yang dibicarakan pada paragraf ini. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Bahwa di Indonesia memiliki keindahan alam, kemudian mempesona, kemudian ada wisatawan asing, kemudian ada dataran tinggi, lautan, kemudian sangat indah dan patut dikunjungi. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kita pindah ke pekerjaan kelompok. Kita akan bagi kelompok. Berarti Bella di sini ya, satu kelompok dengan yang di sini. Di sana satu kelompok, di sini satu kelompok, sana satu kelompok, dan di sini dibagi dua ya, 3 sama 4. Kita bagi kelompok untuk menjawab bersama pekerjaan yang akan saya sampaikan kepada siswa. Sudah paham yang dimaksud dengan teks deskripsi? Oke, bagus. Oke, perhatikan instruksi masing-masing kelompok. Saling membantu untuk mencari jawaban yang benar. Apakah jawaban sebelumnya itu salah atau tidak? Jadi ini saling membantu ya. Nanti Jennifer tolong bantu Bella untuk mencari jawabannya. Tapi bukan disalin ya. Tapi bantu Bella untuk mencari mana jawaban yang sebenarnya. Jawaban Bella yang kemarin cuma 1 kan? Jadi harusnya ada 5. Nanti Jennifer bantu bagaimana cara untuk mencari jawaban. Nah, yang lain bantu Bella bisa? Nah, bantu Bella menentukan ada 5 kan? Boleh 1, 2, 3, 4. Nah, 1 Bella sudah bisa kan? Oke. Berikutnya kita masuk
pada struktur teks deskripsi. Nah, ini struktur teks deskripsi ada identifikasi, deskripsi, kemudian kesimpulan. Nah, dari teks yang sudah Ibu bagikan, masing-masing kelompok akan menentukan struktur teks deskripsi. Mana yang dimaksud bagian identifikasi, mana yang dimaksud dengan bagian deskripsi, dan mana yang dimaksud bagian kesimpulan. Nah, apa itu identifikasi, deskripsi, kesimpulan? Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran terhadap objek yang disampaikan penulis. Jadi kita akan cari mana sampai mana, kalimat mana sampai mana yang merupakan tahapan awal berisi gambaran umum terhadap objek. Kedua, deskripsi. Mana paragraf atau kalimat sampai kalimat mana yang berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari si penulis. Kemudian bagian kesimpulan, bagian mana sampai mana yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Nah, Ibu sudah bagi teksnya, tinggal siswa tandai. Sedangkan kelompok yang lain bisa membuat sendiri teks deskripsi. Sudah paham penjelasan dari Ibu? Nah, yang pulpen. Terus dari sini nanti tentukan, boleh kurung kurawal di samping kiri aja. Bagian sini. Teman-teman berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mek. Sama-sama.